Tunggu. Mulai. Ada semua nih. Oke nah. Siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahman dari kelompok 7 yang membantu di kelompok 2 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Salahuddin, Sahara, Ahmad Ghazali, dan Taudin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita umur dan kesempatan untuk hadir di dalam diskusi Zoom ini. Adapun dari kelompok 2 akan membawakan materi pencaksilat yang berjudul mendefinisikan pencaksilat Nahdlatul Ulama dan pencaksilat perguruan tinggi. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Sahara, dan Saudari Sahara saya persilahkan. Oke, terima kasih telah memberikan kesempatan. Saya akan membacakan materi yaitu apa itu pencaksilat NU Pagar Nusa. Pencaksilat merupakan kata majemuk yang mempunyai pengertian yang sama dan merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat pribumi Asia Tenggara. Kata pencak biasa digunakan oleh masyarakat Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sedangkan kata silat biasa digunakan oleh masyarakat di wilayah Indonesia lainnya, maupun di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta di Thailand. Penggabungan kata pencak dan silat menjadi kata majemuk untuk pertama kalinya dilakukan pada waktu dibentuk suatu organisasi persatuan dari perguruan pencak dan perguruan silat di Indonesia yang diberi nama Ikatan Pencak di Indonesia atau disingkat IPSI. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sahara tentang penjelasan materi pertama. Lanjut ke pemateri kedua atas nama Salahuddin. Saudara Salahuddin, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan materi yang kedua yaitu jenis-jenis dan aliran pencaksilat. Yang pertama adalah pencaksilat mental spiritual atau pencaksilat pengendalian diri, yaitu pencaksilat yang praktek pelaksanaannya bertujuan untuk memperkuat kemampuan mengendalikan diri dan karena itu lebih menekan pada aspek mental spiritual. Dan yang kedua adalah pencaksilat bela diri, yaitu pencaksilat yang praktek pelaksanaannya bertujuan untuk pembelaan diri secara efektif dan karena itu lebih menekan pada aspek bela diri. Dan yang ketiga adalah pencaksilat seni. Pencaksilat yang praktek pelaksanaannya bertujuan untuk mempertunjukkan keindahan gerak dan karena itu lebih menekankan pada aspek seni. Dan yang terakhir adalah pencaksilat olahraga, yaitu pencaksilat yang praktek pelaksanaannya bertujuan untuk memperoleh kesegaran jasmani dan prestasi keolahragaan. Dan karena itu lebih menekan pada aspek olahraga. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Salahuddin. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Mistahuddin. Baik, saya akan membacakan materi sejarah pencak silat. Pencak silat dengan jati diri yang demikian baru ada sekitar abad keempat Masehi, yakni setelah adanya kerajaan-kerajaan yang merupakan pusat pembangunan budaya di kawasan hidup masyarakat pribumi Asteng. Pada zaman kerajaan ini, mula-mula Hindu, kemudian Buddha, dan terakhir Islam. Pencak silat dikembangkan dan menyebar luas pada waktu sebagian besar kawasan hidup masyarakat pribumi Asteng berada di bawah kekuasaan penjajah asing dari Eropa Barat. Pendidikan pencak silat yang dipandang menanamkan jiwa nasionalis telah dibatasi dan kemudian dilarang. Tetapi kegiatan pendidikan pencak silat berjalan terus secara tertutup. Pada zaman pendudukan Jepang, pemerintah yang berkuasa memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mengembangkan budayanya
agar mendapat dukungan dalam perangnya melawan sekutu. Pada zaman ini pendidikan pencaksilat dilaksanakan seperti semula dan lebih meluas. Demikian saya kembalikan moderator. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan Saudari Sahara untuk memaparkannya. Oke, terima kasih. Perkembangan dan penyebaran pencaksilat. Pengembangan dan penyebaran pencaksilat diusahakan untuk dapat dilaksanakan secara simultan, meliputi segi fisik dan non-fisik atau mental, spiritual, dan falsafat. Pencaksilat sekarang ini terdapat dan berkembang di 20 negara, yakni di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Australia, Jerman, Belgia, Denmark, Swiss, Prancis, Yugoslavia, Spanyol, Inggris, Turki, Amerika Serikat, Suriname, Thailand, Filipina, dan Australia. Di beberapa negara lain sedang dirintis pengembangannya, antara lain di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Negara-negara ini berkaitan untuk mengikuti pertandingan pencaksilat olahraga dalam SEA Games. Di antaranya ada yang meminta bantuan pelatih dari Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sahara. Dan di pemateri terakhir ada Saudara Ahmad Ghazali. Untuk materi terakhir, silakan dibacakan Saudara Ahmad Ghazali. Tantangan terhadap pencaksilat. Selama ini penyebaran pengetahuan tentang jati diri pencaksilat dan kaidah pencaksilat sebagai aturan dasar dalam praktek pelaksanaan pencaksilat yang bernilai etis, teknis, estetis, dan olahraga sebagai satu kesatuan memang belum pernah dilakukan secara khusus. Usaha ke arah itu sedang dirintis oleh IPSI yang juga akan dilakukan melalui persilat. Sesuatu yang bernama pencaksilat tetapi wujud prakteknya tidak menurut kaidah pencaksilat yang dijiwai nilai-nilai jati diri pencaksilat. Dengan sendirinya tidak bernilai pencaksilat menurut pengertian yang sebenarnya. Hal ini pada gilirannya akan menjatuhkan citra pencaksilat. Disinilah letak tantangannya. Tantangan yang kedua berkaitan dengan mutu pertandingan pencaksilat olahraga yang masih belum memadai, bahkan kadang-kadang diwarnai oleh kericuhan. Kritik tajam mengenai hal ini pencaksilat. Faktor penyebab yang utama adalah karena kurang dihayati dan dilaksanakannya kaidah pencaksilat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan. Penghayatan kaidah pencaksilat harus dilandasi dengan pemahaman jati diri pencaksilat. Oke, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudara Ahmad Ghazali. Itulah materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan untuk sesi tanya jawab, untuk sesi tanya jawab, saya mempersilahkan masing-masing kelompok dengan 1 pertanyaan. Akhirul kata saya akhiri dengan wabillahi taufiq washhada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.